Selanjutnya kita akan membahas bagaimana perhitungan untuk estimasi interval jika yang diketahui ada dua rata-rata dan juga dua proporsi. Nah, di sini kita ke pendugaan dua rata-rata dulu ya. Jadi kalau yang yang mau kita estimasi itu adalah parameternya rata-rata atau mu dan ada dua rata-ratanya, maka bentuk jadi sama ya. Jadi mengikuti bentuk awal tadi yang bentuk umum dari interval estimasi interval confidence itu yang seperti ini. Tapi karena dia ada dua rata-rata, maka statistik sampelnya itu maka yang diketahui adalah selisih dari dua rata-rata tersebut. Jadi untuk dua rata-rata berarti parameter yang akan kita estimate itu adalah mu1 kurang mu2. Jadi selisih antara selisih atau beda dari mu1 dan mu2 dituliskan dengan mu1 kurang mu2. Sehingga ini sama ya, kita pakai Z, cuman di sini rumusnya adalah yang berbeda itu adalah cara mencari sigmanya. Jadi nilai sigmanya itu rumusnya karena di sini kita diketahui ada dua sampel, jadi dua rata-rata berarti sigmanya atau standar deviasinya itu bisa kita dapatkan dengan mengakarkan jumlah dari simpangan baku keduanya dibagi dengan sampel masing-masing, jumlah sampel masing-masing. Jadi sama ya bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di contohnya ya. Jadi di sini ada contoh sederhana. Misalkan nih, ketahui honor rata-rata dosen lulusan S2 adalah 100.000 per minggu dengan standar deviasi 9.000. Jadi di sini dalam ribuan ya. Jadi 9. Kemudian penelitian diambil dari 90 orang dosen lulusan S2. Nah, sedangkan dari 50 orang dosen lulusan S1, honor rata-rata per minggu adalah 50.000. Nah, standar deviasinya adalah 5.000. Berarti di sini akan kita estimate kira-kira selisih atau beda dua rata-rata populasi dari honor dosen lulusan S2 dan honor dosen lulusan S1 itu seperti apa dengan sampel yang diketahui masing-masing. Nah, jadi penyelesaiannya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Yang diketahui dulu untuk yang pertama itu adalah penelitian diambil dari 90 orang dosen lulusan S2, berarti N1-nya di sini ya sama dengan 90. Jadi sampel pertama kita itu adalah dosen lulusan S2. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah apa? Sigma apa ini? Standar deviasi dari lulusan S2 tadi. Jadi lulusan S2 tadi ternyata standar deviasinya atau sigma satunya itu sama dengan 9 kan, ini dalam ribuan ya. 9 ribuan gitu. Kemudian rata-rata pendapatannya itu berapa setelah ada 100.000, jadi ditulis 100. Kemudian begitupun untuk N2. N2-nya berapa nih? 50 orang lulusan dosen S2. Di sini N2-nya 50 ya di sini ya. Oke, jadi N1-nya tadi adalah 90, kemudian sigma satunya adalah 9, X bar satunya rata-ratanya 100.000 tadi, kemudian N2-nya adalah dari 50 sampel, sigma 2-nya sama dengan 5, kemudian ini X2-nya ya, X2-nya itu juga sama dengan 50. Nah, ini ketika kita mau cari sigma gabungannya untuk bisa dimasukkan ke sini ya. Nah, ini sigma gabungan dari X1, X2 itu kita masukkan ke dalam rumus yang ini, sehingga diperoleh bahwa hasil sigma gabungannya itu 1,18. Sehingga kita semua sudah diketahui, tinggal masukkan ke dalam
rumus untuk interval estimasi parameter dua rata-rata ini. Yang tinggal dimasukkan X1 kurang X2 berarti 100 kurang 50 dikurangi Z dikali, ingat Z-nya untuk 95% itu tadi untuk 95% itu adalah 1,96 ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kita kerjakan, bahwa nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95% itu berapa? 1,96. Jadi tinggal dimasukkan nilai Z-nya 1,96, maka diperolehlah selisih estimasi interval untuk dua rata-rata itu estimasinya adalah dari 47,69 sampai dengan 51,18. Artinya apa? Dengan tingkat keyakinan 95%, selisih rata-rata honor dosen mingguan antara lulusan 1 dan lulusan S2 itu diestimasi atau diduga itu dari 47,69 sampai dengan 51,18 dalam ribuan. Jadi 47.690 sampai dengan 51.180. Jadi kira-kira perbedaannya sekitar situ gitu. Itu parameter untuk pendugaan parameter dua rata-rata. Nah, selanjutnya itu pendugaan parameter dua rata-rata ini juga bisa kemungkinan juga bisa terjadi di kasus apabila kasusnya itu dia tidak sigma 1 dan sigma 2-nya itu tidak diketahui. Nah, otomatis kalau sigma 1 dan sigma 2-nya itu tidak diketahui, ya kita berarti harus mencari dulu. Nah, harus mencarinya itu seperti apa? Kita gunakan rumus yang sudah ada. Jadi, sigma gabungannya itu tidak lagi yang ini, tinggal dibagi per N masing-masing kemudian dijumlahkan, tapi kita cari dulu masing-masing. Jadi, N1 kurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 kurang 1 dikali S2 pangkat 2 dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2 baru dikali dengan akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Ini bisa dilihat dari contohnya. Ini contohnya sudah sampel kecil ya, karena di sini juga kita pakai distribusi T, sampelnya sampel kecil. Coba dilihat bahwa contohnya dari 9 mahasiswa. Nah, ini kurang dari 30, jadi ya ini termasuk ke dalam sampel kecil. Kemudian di sini ada angkatan 2004 dengan angkatan 2003. Jadi masing-masing diambil 9 mahasiswa sebagai sampel. Kemudian dengan tingkat keyakinan 95% akan dicari estimasi intervalnya selisih rata-rata uang saku mahasiswa antara angkatan 2003 dan angkatan 2004. Sini kita tinggal tuliskan saja semua yang diketahui. Jadi angkatan 2004 dulu, N1-nya 9, X bar 1-nya 40, S1-nya 3,74. Kemudian begitupun untuk angkatan 2003. Nah, karena kita pakai distribusi T, maka derajat kebebasannya itu DF-nya itu bisa dilihat dari derajat bebasnya itu di sini kalau kita mau melihat nilai T, kalau dia gabungan dua sampel ya. Ini karena kan ada dua sampel, jadi kita tidak sama lagi mencari nilai T-nya itu seperti yang sebelumnya N kurang 1. Tapi kita gunakan, karena kita ada dua sampel, berarti yang kita gunakan itu untuk derajat bebasnya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2 ini. Jadi derajat bebasnya itu N1 tambah N2 kurang 2. Jadi yang dilihat di tabel T-nya nanti, karena tingkat kepercayaannya 95%, berarti alfa per 2, 0,05 bagi 2, 0,025, N1 tambah N2 kurang 2 itu adalah
9 tambah 9 kurang 2 sama dengan 12. Berarti yang kita lihat nanti di kolom 0,025 dan baris 16. Nah, bisa kita lihat bahwa di baris 16 itu terus 0,025 nilainya adalah 2,1191. Itu di tabel T untuk nilai T-nya, sehingga diperolehlah 2,12 ya. Di sini diambil 2 angka saja, nggak apa-apa, 2 angka atau 3 angka juga bisa. Sehingga kita baru bisa mencari dulu sigma gabungannya atau standar deviasi gabungannya. Nah, standar deviasi gabungannya itu kita udah pakai yang ini, tinggal kita masukkan ke rumus, hasilnya itu nanti adalah 3,32. Jadi ini rumusnya yang dimasukkan 3,32, sehingga kita akan memperolehlah standar deviasi gabungannya. Nah, standar deviasi gabungannya ya tinggal kita masukkan ke dalam rumus interval parameter ini. Nah, diperolehlah hasilnya seperti ini, 40 kurang 32, sehingga jaraknya dengan tingkat keyakinan 95% itu selisih rata-rata uang saku per hari mahasiswa angkatan 2004 dengan 2003 itu adalah 0,96 ya. Kalau dalam ribuan rupiah itu kan, kalau dikali 1000 itu kan 960 ya. Sampai dengan 15.000. Jadi itu selisih atau bedanya uang saku rata-rata per hari dari mahasiswa angkatan 2003 dan 2004. Itu sudah bisa dijadikan sebagai penaksir untuk populasi semua angkatan 2003 dan 2004 di jurusan manajemennya. Walaupun diambil cuma 9 masing-masing dari 9 angkatan. Yaitu, nah yang terakhir itu adalah bagaimana kalau kita mau menduga interval dua proporsi. Nah, di sini diambilnya sama ya. Ya karena proporsi itu adalah X per N ya. Di sini proporsi 1 kurang proporsi 2. Kemudian proporsi di sini harusnya V ya. Di sini V ya. Harusnya di sini bisa P1 juga. P besar juga nggak apa-apa. Terusnya di sini pakai V1 kurang P2. Oke, jadi kalau ini yang maksud saya ya, kalau interval dua proporsi itu kan kalau kita mau mengestimasi V1-nya, kalau dia di parameter untuk populasinya kan V1 dan V2 itu sama ya. Cuman karena yang seperti kita ketahui bahwa P1 itu kan proporsi itu kan rumusnya X per N ya. Jadi kalau proporsi 1 berarti X1 per N1. Kemudian proporsi yang kedua adalah X2 per N2. Nah, untuk sigma gabungannya atau standar deviasi gabungannya itu bisa dilihat bahwa rumusnya seperti ini. Jadi proporsinya yaitu X1 per N, proporsi 1 dikali dengan 1 kurang proporsi 1 per N1. Ditambahkan dengan proporsi 2 dikali dengan 1 kurang proporsi 2 per N2. Nah, itu untuk memperoleh nilai S gabungan atau standar deviasi gabungannya. Nah, di sini ada contohnya dari 120 sampel nasabah bank di kota A, 90 di antaranya adalah mahasiswa. Sedangkan dari 120 nasabah antaranya adalah mahasiswa 60 orang di antaranya mahasiswa. Nah, dengan tingkat keyakinan 95% akan diestimasi beda proporsi nasabah yang merupakan mahasiswa di dua cabang tersebut. Jadi, dengan sampelnya hanya 120, kemudian dan 60 dari sampelnya yang 120 tadi, kemudian diambil 90 di antaranya, itu akan dibandingkanlah antara kota A dan kota B. Jadi banyaknya mahasiswa gitu yang sebagai nasabah. Nah, yang diketahui apa saja, N1 120, X1 90, proporsi yang pertama itu 0,75 ya. Jadi 90 per 120. Begitupun dengan untuk yang kedua. Nah, karena kita pakai 95%, otomatis set skornya itu sudah 1,96. Ada ya yang tadi. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus untuk interval dua proporsi ini. Nah, kita masukkan saja, diperoleh, dicari dulu gabungannya ya, sigma gabungannya. Sigma gabungannya itu sesuai rumus yang ini tadi, tinggal dibagi. Hasilnya itu kan, hasilnya adalah 0,06. Sehingga ketika kita mau masukkan ke dalam rumus, diperolehlah
view 1 kurang view 2 itu terletak di antara 0,1324 sampai dengan 0,3676. Oke, itu dulu. Itu berarti dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan, ingat bahwa kalau proporsi kita bicara dengan persentase ya. Jadi sekitar 13% sampai dengan 37% selisih antara jumlah nasabah yang mahasiswa di Kota A dan jumlah mahasiswa yang nasabah di Kota B. Oke, sekian dulu untuk materi estimasi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui Google Classroom atau bisa nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan. Silahkan untuk mengerjakan tugas yang diberikan.